bagaimana di sini orang sangat straight to the point. Hmm. Dari yang kita terbiasa di Indonesia agak muter-muter, Hmm. terus tiba-tiba dapat feedback dari orang Belanda yang bilang, oh, ini saya nggak suka kerjaan kamu, ini jelek. Nah, mungkin Ferry bisa ceritain Oke. kapan mulai hijrah ke Belanda, ke Eropa, dan dulu dalam rangka apa tuh? Aku pindah ke Belanda sebenarnya tahun 2008. Jadi kebetulan aku dapat beasiswa untuk ambil master di University of Twente. Kemudian sih nggak terus di Belanda. Jadi setelah lulus 2010, itu aku dapat kerja di Jerman. Jadi aku pindah ke Jerman. Kemudian habis dari Jerman, 2012, aku dikirim ke Singapura oleh perusahaan yang sama. And then again after that, 2 years di Singapura, baru aku balik lagi ke Belanda tahun 2014. Nah, dari 2014 sampai sekarang, ya di Belanda Balik ke Belanda lagi itu tahun berapa kan? Dari Jerman. 2014. Oh enggak, 14 ya? dari Singapura. Jadi dari Oke. Belanda ke Jerman, ke Jerman Singapura, baru balik lagi ke Belanda. Itu 2014. 2014 ya. Jadi di Belanda awal-awalnya itu berapa tahun? Dari 2008 berapa tahun sebelum ke Jerman? 2 tahun. Jadi 2008 sampai 2010. Oke, baru Jerman, Singapura, terus balik lagi ke Belanda. Nah, Betul. apa sih yang kesan Ferry terhadap Belanda paling tidak sampai memutuskan untuk balik lagi dari Singapura ke Belanda waktu itu? Sebenarnya nggak berkeinginan sih. Waktu dari Singapura ke Belanda itu sudah apa ya? Kepikirannya sudah tidak mungkin kembali lagi ke Eropa gitu. Karena biasanya eh, mereka yang bisa kembali lagi ke Eropa itu yang either mereka ya maaf kata memang orang Eropa atau mereka dari apa Western countries lah seperti Amerika, even Australia ada kemungkinan untuk kembali ke Eropa. Saya sebagai orang Indonesia, orang Asia sudah berada di Asia biasanya kalau kita runut apa kebiasaan yang terjadi di perusahaan multinasional itu nggak balik lagi. Hmm. Tapi ya mungkin ada jalan lain dari yang maha kuasa. Ya. Kebetulan waktu itu ada perusahaan di Belanda lagi mencari profil seperti saya yang memang sudah pernah di Eropa dan juga eh, punya pengalaman kerja di Asia gitu. Jadi itulah yang membuat saya pindah. Tapi istilah kasarnya kalau tidak ada momen itu ya mostly sangat sulit gitu untuk kembali ke Eropa lagi pada Oke. waktu itu. Ferry pekerjaan di bidang logistik kan ya? Perusahaannya, kalau Ada. bidang pekerjaanku sendiri sih lebih ke arah cyber security, Ah, ya, ya, ya. compliance, Ya. audit, nah, itu bidangnya. Oke. Nah, mungkin bisa diceritain soal bagaimana sih apa ya hidup di Belanda itu seperti apa sih? Apa tantangannya? Bagaimana tantangannya? Terus ya benefitnya apa gitu sekalian. Oke. Nah, Kalau gitu kita mulai dari tantangannya dulu kali ya, oke, ya, biar ya. gampang. Eh, yang jelas kalau selama hidup di Belanda, tantangan yang paling paling berasa banget untuk saya pribadi itu terkait cuaca sih. Dalam artian setelah aku total udah mengunjungi sekitar 52 negara karena kerjaan. Tapi somehow di Belanda itu terutama kalau musim dingin itu anginnya itu agak agak nggak enak. Jadi Hmm, karena Belanda itu flat, jadi ketika ada angin dingin baik itu dari daratan UK ataupun dari arah utara, itu seolah-olah tidak ada gunung yang menghambat itu angin. Jadi langsung kena ke kita, itu dingin banget, jadi nggak enak. Jadi yang bikin challenging di Belanda itu ketika winter itu sebenarnya anginnya, bukan suhunya. hmm, Jadi misalnya kalau suhunya itu let's say -5, terus di Jerman juga -5. hmm, Tapi yang kita rasakan di Belanda itu lebih dingin daripada di Jerman. hmm. Meskipun kalau kita lihat
apa ponsel gitu ya atau apa lihat perakiran cuaca sama-sama -5 nih. Hmm. Tapi di Belanda itu somehow dia lebih dingin. Jadi itu challenge pertama. Yang kedua tentunya waktu awal-awal, sekarang sih sudah terbiasa. Waktu awal-awal yang belum terbiasa itu adalah bagaimana di sini orang sangat straight to the point. Hmm. Dari yang kita terbiasa di Indonesia agak muter-muter, Hmm. terus tiba-tiba dapat feedback dari orang Belanda yang bilang, oh ini saya nggak suka kerjaan kamu, ini jelek. Nah, oke. Tidak pakai Mbak Bibo dulu, itu Nggak muter-muter dulu ya. apa ya, tantangan deh. Nggak pakai muter-muter, pokoknya, sorry Ferry, this is not good. Oh oke, nggak pakai basa-basi dulu. Kan kalau sama orang Amerika kan kita masih ada yang seolah-olah ini bagus, tetapi mungkin ada yang bisa diperbaiki dari sisi ini. Itu biasanya kan seperti itu ya. Ya, ya. Tapi kalau ini enggak, ini jelek. Dan itu culture shock gitu. Makanya buat buat teman-teman yang mau kerja di multinational company, nggak hanya tinggal di luar negeri, gitu ya. Hmm. Karena kalau multinational company juga berarti harus berurusan dengan mungkin orang-orang dari Eropa, dari Ya, Amerika, dari Asia. Even Asia sendiri kan beda-beda ya. ya. Aku selalu menyarankan ada satu buku yang namanya Cultural Map. Itu dari Erin Meyer. Di mana di situ dia menjelaskan ya beberapa sampel dan beberapa contoh bahwa culture di beda-beda negara itu bisa mempengaruhi bagaimana relationship kita dengan orang tersebut. Hmm. Nah, aku baru tahu buku itu terlambat. Jadi setelah sekian tahun apa namanya berkelana baru baru lihat buku itu baru oh iya iya, benar ya, oh iya benar ya. Itu tantangan kedua. Terus tantangan yang ketiga sih sebenarnya lebih ke arah apa ya? Jadi culture-nya itu membuat kita itu at the end somehow menjadi orang yang juga agak lose identity juga sih Mas Budi. At Oh, least at the moment gitu ya. Karena kalau dibilang apakah saya masih orang Indonesia, ya mungkin by passport yes. Tapi dari pola pikir, dari saya berinteraksi, berkomunikasi dengan orang, orang tidak akan melihat saya orang Indonesia lagi. hmm. Tapi kalau ditanya apakah saya orang Eropa, terutama orang Belanda, nggak juga. Hmm. Jadi semuanya tuh jadi apa ya? Ya identitinya jadi mungkin membentuk sendiri identitinya, tapi jadinya kita agak-agak ini saya masuknya di grup yang mana ini ya? Kayaknya ke kiri nggak masuk, ke kanan nggak masuk, kayak di tengah-tengah aja gitu. Dan sejauh ini sih itu aja sih nggak terlalu banyak. Eh, Kalau keuntungan sejauh ini yang aku rasakan cukup banyak. Satu yang paling terasa untuk saya yang sudah berkeluarga sekarang, eh, memang saya bayar pajak besar. Jadi kan orang mikirnya selalu, wah bayarnya pasti euro nih, maka dia uangnya besar. Ya kalau dikonversikan ke rupiah ya, tapi kan kami juga pajaknya besar. Jadi kayak pajak saya itu sekarang 48,2% Persen. Hmm. pajak penghasilan. Ya, Ya. 48,2. Hmm. Berarti belum lagi nanti kalau kita ngomongin wealth tax ya, itu lain lagi ceritanya. Tapi Hmm. kalau hanya untuk income saja 48,2%. Tetapi kan di sisi lain kita melihat bahwa anak-anak sekolahnya gratis Hmm. sampai Balik SMA. lagi gitu ya, Mbak. Bisa dinikmati ya. Itu akan kembali lagi, betul. Hmm. Kemudian healthcare. Healthcare betul kita bayar asuransi setiap bulan, tetapi ada cap-nya bahwa di atas cap itu nanti pemerintah yang handle. Bahkan yang nggak usah jauh-jauh lah dari pengalaman saya pribadi, waktu kami pindah dari Singapura ke Belanda itu kan istri lagi hamil 7 bulan. Berarti kan secara teori kami baru membayar health insurance di negeri ini kan baru 2 bulan. Hmm. Ya bayaran 2 bulan kan sebenarnya tidak cukup untuk apa ya membiayai biaya persalinan istri dan kebetulan waktu itu istri harus dirawat tambahan di rumah sakit. Itu kan totalnya sangat besar. Tapi ya karena kami masuk sistem, ya sudah, ya pulang-pulang aja. Kalau di Indonesia kan suka ada cerita gitu kan, kalau belum selesai urusan administrasi nggak boleh pulang membantu bayi gitu kan. Kalau belum dibayar itu bayi nggak boleh bawa pulang. Ya. Kalau kita ya sudah pulang aja gitu. Jadi kayak istilahnya ya mereka pakai tabungan yang sudah ada untuk membiayai kita yang baru baru datang ya. Nanti ketika kita sudah lama di sini ya
kontribusi kita ini akan membantu mereka lagi, orang Hmm. lain yang mungkin baru datang atau mereka yang sudah berumur. Jadi itu manfaat paling besar sih buat saya bahwa apa yang saya bayar di sini besar, itu berbalik kembali ke yang saya nikmatin. Kemudian yang kedua, dan ini yang saya coba terapkan ke semua orang, adalah saya merasa di sini saya diperlakukan sebagai orang. Hmm. Hmm. Ini agak berat bahasanya ya. Dan, Nah, berat. karena dulu saya pernah kerja di Indonesia. Jadi sebelum sekolah itu kan saya pernah kerja di Indonesia. Jam berapa kita mulai, jam berapa kita selesai, lembur-lemburnya kita, kemudian bayaran kita yang kadang tidak sesuai dengan value, itu relatif minim di sini. Saya hampir jarang lembur di sini, misalnya. Kemudian saya merasa apa yang saya kerjakan, jadi value yang saya berikan itu setara dengan memang apa yang saya dapat gitu loh. Hmm. Oke. Dan buat saya ini penting gitu, baik itu sekarang ketika saya bikin company sendiri, ya saya mencoba menularkan itu gitu loh. Bayaran kamu itu memang se- apa namanya se- sederajat lah, bukan sederajat banget, tapi maksudnya it's according to your value, according to the value that you give to the company gitu. Dan juga ketika nanti saya masuk ke Indonesia, saya ada rencana mau masuk ke Indonesia by the way, Hmm. dengan bisnis yang sama, ya saya mencoba membangun tim di Indonesia yang mendapat treatment yang sama dengan di sini Hmm. gitu. Nah, Jadi menarik nih. rasanya dua hal itu yang membuat hidup di sini lebih nyaman dan kita juga akhirnya memutuskan, saya dan istri, ya udahlah kita stay di sini meskipun waktu itu ada kesempatan ya untuk migrasi lagi ke Amerika dengan salah satu perusahaan saya. Tapi setelah bolak-balik ke sana, terus saya berpikiran kayaknya di Belanda lebih baik untuk kita raising family, daya dengan pros and cons-nya gitu. Meskipun banyak orang kan bilang apa the American Dream, ya kayaknya saya udah di stage bukan itu lagi. Kayaknya Belanda cukup lah gitu untuk saya dan keluarga. Jadi akhirnya kita memutuskan stay di sini. Tahun 2020 kita dapat permanent residence di sini. Hmm. Nah, menarik karena Ferry cerita soal mendirikan perusahaan di sana. Hmm. Cerita dong bagaimana proses regulasi untuk bikin perusahaan seperti yang Ferry baru bikin ini. Kalau awalnya sih, ya buat saya pribadi ya, yang belum pernah punya bisnis sebelumnya, itu sangat mudah gitu. Karena saya kan mulai di sini dari freelancer, kemudian baru tahun lalu saya ganti jadi perusahaan karena growth yang cukup baik. Ketika jadi freelancer, ketika saya daftar itu simply tinggal datang ke Chambers of Commerce, mungkin di Indonesia Kadin kali ya, Ya. kantor dagang Indonesia. Saya bayar 50 euro, terus dia tanya, kamu bisnisnya bidang apa, namanya apa, selesai, 1 jam, keluar suratnya, oke, good luck for your business. Udah, selesai, itu aja. Kalau waktu saya pindah jadi perusahaan, mungkin kalau di Indonesia jadi PT kali ya, ya standar seperti di Indonesia kita harus ke notaris, tapi perbedaannya, at least yang saya rasakan dengan Indonesia ya, eh, notarisnya akan mengurus semua. Jadi Hmm. ketika kita datang ke notaris, dia membuat apa namanya akte pendirian perusahaan dan semuanya. Ketika kita periksa bendul, di halaman terakhir itu ada semacam kayak ya kita memberikan eh, hak atau wewenang pada sang Mendelegasikan. notaris untuk Ya. membereskan Hmm. semuanya. Jadi begitu habis saya pulang dari notaris, ya seminggu kemudian nomor pajaknya keluar, nomor izinnya keluar, pokoknya semua surat-surat untuk mulai berjalan sebagai PT, bikin account di bank, itu semua keluar dalam dalam saat yang bersamaan. Dan waktunya cuma seminggu. Hmm. Oke. Kalau terkait pajak dan lain sebagainya, ada semacam keringanan nggak kalau kita baru mendirikan perusahaan gitu? Sebenarnya sih iya dan tidak jawabannya. Kalau masalah keringanan karena kita baru mulai sih rasanya tidak. Karena dia kan besar pajaknya dilihat dari profit. Oke.
Jadi ya selama Anda baru mulai tidak ada profit, ya tidak dipajakin, kasarnya gitu Ya, ya. kalau masih Tapi rugi kalau ya Anda mungkin sudah punya dipajakin lah ya. profit, Ya, ya gitu. Tapi kalaupun sudah profit, ya tergantung kan profitnya berapa, ya pajaknya segitu nah, dengan ketentuan yang berlaku. Tidak ada keringanan gimana-gimana banget. Cuman kita biasanya mendapatkan keringanan pajak itu dari hal-hal lain. oke. Dan tapi ini juga berlaku untuk semua bisnis ya, bukan hanya mereka yang baru mulai. Misalnya contoh, eh, saya sekarang punya mobil listrik. Maka ketika saya memutuskan untuk punya mobil listrik, itu ada keringanan pajak gitu, ketimbang saya memilih mobil bertenaga bensin Hmm. misalnya. Kemudian saya membeli perangkat yang membantu bisnis saya, nilainya di atas 2.400 euro. Ah, itu ada lagi potongannya nanti. Karena diasumsikan sebagai investasi terhadap bisnis. Artinya kan bisnisnya berjalan sehingga si bisnis itu mampu untuk membeli barang-barang untuk dia grow lebih 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 besar lagi Ya, kan. Nah, dia patokannya itu ada angkanya. Nanti sudah ada tambahannya. Jadi makanya ada hal-hal yang lucu kalau di sini. Ini waktu awal-awal waktu saya bikin bisnis sendiri. Saya waktu itu masih pakai laptop pribadi. hmm. Belum 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 membeli sendiri untuk perusahaan. Kemudian akuntan saya nelfon, "Hey Ferry, kamu harus mulai bikin cost nih. Kamu nggak lucu bikin bisnis tapi nggak ada cost-nya." Kalau waktu itu kan saya masih bayar kesebenarnya, kalau bisa cost-nya kita Ya, kecilin gitu ya. ya. Apalagi baru mulai gitu. Tiba-tiba ditelepon sama akuntan, "Nah ini kamu nggak bisa kayak gini." Oh, oke, so what shall I do gitu. Ya udah beli laptop yang baru. Nah, di pikiran saya, ya kita harus beli yang ya kurang lebih oke, tapi harganya nggak tinggi. Jadi waktu itu saya ngincar MacBook Air. Maksudnya ya cukup lah dengan kemampuan performa MacBook Air dengan pekerjaan tipe saya cukup lah. Waktu itu ingat banget harganya itu sekitar 1.100 euro. Terus waktu saya tanya ke akuntan ya, dia bilang ini tipikal Belanda lagi kayak tadi yang saya bilang straight to the point. Bodoh kamu, nggak pakai yang gimana-gimana langsung bilang bodoh kamu kalau kamu beli yang ini. Terus akhirnya dia menjelaskan kenapa? Karena kalau saya bayar yang 1.100, keuntungan pajaknya kan kalau itu barang bisnis ada namanya VAT kan harus apa dikembalikan balik. Ya. Jadi sebenarnya kita cuma bayar harga bersihnya. Hmm. Tapi karena itu 1.100 di bawah 2.400, maka bersihnya seolah-olah saya membeli laptop tersebut seharga 800. Hmm. Ya, ya, udah ya 1.100 potongannya jadi 800 bersihnya. Tetapi kalau saya beli MacBook Pro yang paling terbaru waktu itu dengan kapasitas yang ya gitulah, pokoknya total harganya 3.000. Nanti dengan perhitungan potongan-potongan yang tadi, sebenarnya saya seolah-olah beli barang ini netnya hanya 1.200. Oh, ya. Jadi oh ya baiklah kalau gitu. Jadi saya tanda petik terpaksa membeli apa MacBook Pro yang sekarang saya pakai ini yang seharga 3.000 yang sebenarnya saya tidak butuh hanya karena ya kalau kan depresiasi standar kan 5 tahun ya. Ya. Ya, secara 5 tahun barang ini 1.200 yang satu 800 ya memang lebih menguntungkan yang 1.200 meskipun di awal saya harus keluarnya 3.000 gitu. Ya. Jadi hal-hal seperti ini yang kalau boleh dibilang keringanan pajaknya itu dari hal-hal seperti ini, bukan dari oh karena kamu baru mulai maka ada enggak itu pokoknya begitu kamu kamu punya profit ya udah tinggal lihat aja tabelnya profit kamu sekian maka berdasarkan aturan ini pajaknya sekian. Nah, bagaimana kalau soal startup gimana tuh perkembangannya di sana, Fer? Di Belanda atau Eropa pada umumnya? Kalau startup mungkin sama-sama aja ya di mana-mana setiap setiap negara kayaknya punya punya vibe sendiri untuk dunia startup which is bagus gitu. Toh pada akhirnya kayak seperti di Indonesia ataupun di Amerika ataupun di Eropa kan yang namanya small medium businesses itu kan banyak jumlahnya daripada korporat ya. Hmm. Jadi startup tumbuh satu mati satu itu biasa. Hmm. Tetapi mungkin yang
Yang saya rasakan sendiri perbedaannya adalah rasanya kebanyakan startup di sini tidak terlalu ngoyo untuk saya harus mendapatkan funding. Hmm. Jadi kalau di media, baik itu di media Indonesia maupun di Amerika itu seolah-olah glorification of VC funding startup itu sangat ramai. Mau di Hmm. sosial media kayak mau di acara apa kayak kayaknya heboh banget gitu. Hmm. Tapi Hmm. kalau di sini kurang lebih suaranya dengan mereka yang memutuskan untuk bootstrap atau minjem papa mamanya Hmm. itu juga lumayan lumayan seimbang gitu loh. Jadi Hmm. tidak yang visi lebih lebih baik. Kemudian yang kedua, mungkin perbedaannya adalah somehow mereka-mereka yang di Eropa ini tidak berpikiran atau tidak banyak yang berpikiran, gue pengen perusahaan gue jadi unicorn nih. Jadi banyak company ya yang misalnya isinya cuma kayak 10 orang gitu dan mereka happy dan tidak mau ngegedein lagi karena duit yang mereka kumpulkan tuh sudah banyak dan mereka sudah profitable. Itu sudah membuat mereka happy. Hmm. Makanya cukup lucu ketika beberapa bulan lalu waktu aku berkunjung ke Indonesia, pertanyaannya itu adalah ketika mereka tahu ya saya punya perusahaan sendiri di sini, pertanyaannya, oh, sudah berapa jumlah karyawannya saat ini? Seolah-olah itu menjadi patokan. Apakah Hmm. seseorang itu sukses atau tidak? Ya. Tapi di sisi lain, saya itu mendapat surat cinta gitu ya, surat cinta dari kantor pajak karena baru baru berdiri setahun, saya sudah bisa membayar pajak sekian Hmm. Hmm. dengan nilai sekian. Artinya buat mereka itu adalah ini bisnis yang successful gitu karena dia mampu bayar sekian di tahun pertama lagi. Hmm. Mereka sudah membayangkan tahun kedua berapa, tahun ketiga berapa gitu kan. Padahal saya sendiri belum. Jadi patokannya buat mereka adalah, oh, orang ini bisnisnya sukses karena profitnya jelas, pembayaran pajaknya jelas. Bukan berapa jumlah karyawannya. Jadi yang lucu adalah waktu itu ada kayak semacam seminar gitu ya di salah satu business school di Medan. Semua itu mengglorify eh, startup itu eh, visi funding jadi unicorn dan teman-temannya. Tapi Valuasi begitu saya cerita banyak bahwa ya. valuasi dan teman-temannya, bahwa saya cerita bahwa saya profitable since day one dan apa profit margin saya, jadi udah di pokoknya profit saya itu 90% dari expenses. Mereka cuma bilang, ya keren, gitu doang. Tapi kalau di sini udah ya, wait what? How do you do that? Ya. Jadi itu perbedaan yang cukup menonjol gitu. Jadi kalau di sini ya buat saya startupnya tetap riuhnya ada, tetapi apa yang dihebohkan itu rasanya sedikit berbeda dengan kalau saya di Indonesia atau saya membaca media di Amerika tuh yang dihebohkannya tuh agak sedikit beda gitu. Kalau di sini ya fokusnya oke, solusi apa yang bisa saya jabarkan sekarang, bagaimana mengejar profit sedini mungkin atau ada teknologi baru yang harus kita apa namanya explore atau enggak, tapi bukan berapa valuasinya, berapa jumlah karyawannya. Itu bukan jadi diskusi kita di sini gitu. Ya. Itu salah satu perbedaannya aja ya. Ya, ya. Dari mendirikan perusahaan, bagaimana sih strategi untuk ya nyari rekan lah, partner lah, kayak founder, co-founder dan lain sebagainya itu gimana di sana? Oh, saat ini aku belum punya partner untuk Oke, yang di sini ya. Untuk oke, perusahaanku di sini aku masih masih single founder. oke. Tapi sejauh ini sih ya aku diberkati oleh freelancer-freelancer yang se, se- sefrekuensi sama aku gitu. Karena aku kan bisnisnya tidak berbeda, Ya. bukan sesuatu yang completely keren gimana. Kita hanya ride the regulation lah kasarnya. Tetapi somehow saya mendapat tim member yang frekuensinya sama, di mana kami semua itu tipe-tipe orang yang sudahlah, kita sudah menjalani masa di mana kita mencoba menapaki atau mengejar karir, climbing the ladder gitu. Sekarang mah udahlah fokus aja ya apa yang kita suka, kita kerjain ini, duitnya cukup, kita happy gitu. Jadi meskipun aku nggak punya co-founder, ya tim aku ini seolah-olah ya jadi kayak co-founder aku dan kita karena satu frekuensi, jadi kita nggak peduli yang apa project-project yang seksi atau gimana, selama uangnya bagus, profitable.
kita jalan. Suka saya, suka saya. Berceritain lagi apa? Sebetulnya di perusahaan yang sekarang, service-nya apa aja yang ditawarin apa aja. Jadi kalau sekarang kita fokusnya istilahnya di bidang security and compliance. Jadi cyber security and compliance, di mana most of our clients itu either mereka pengen apa getting ISO 27001 certification atau SOC 2, Mhm. atau untuk yang corporate itu biasanya mereka pengen ke kita itu namanya third party risk management. Jadi Hmm. ada aturan. Makanya saya bilang tadi kan bisnis kita tuh sebenarnya cuma nebeng aturan. Hmm. Jadi ada aturan baru di Eropa di mana setiap kita mau purchase service atau kita mau onboard new business partner, kita nggak bisa langsung sign kontrak dengan mereka. Kita harus melakukan due diligence-nya, termasuk salah satu due diligence yang harus dilakukan adalah dari sisi security. Oke. Nah, biasanya orang internalnya itu males. This is a very boring job to do. Hmm. Nah, mereka mengoutsource-nya ke kita gitu. Tapi Hmm. ada juga beberapa klien yang memang, saya nggak mau punya security team sama sekali. Kami Hmm. mau fokus misalnya hanya punya developer, eh, dan kami nggak mau dipusingkan dengan security and compliance. Kami bisa nggak outsource the whole function ke company lo? Ya kita bilang bisa. Jadi seperti itulah bisnisnya. Kita membantu company untuk lebih secure, comply terhadap aturan-aturan yang berlaku, tapi fokusnya hanya di security and privacy ya. Maksudnya Hmm. bukan tiba-tiba ada aturan baru accounting di negeri itu nggak ada. Makanya karena kita fokusnya di security and privacy, klien kita itu bisa dari mana aja. Hmm. Makanya kayak sekarang klien kita ada dari Belanda, dari Jerman, dari Swiss, dari Amerika. Karena untuk kebetulan untuk security and privacy itu standar-standarnya itu sudah umum gitu loh. Misalnya kayak ISO kan di negeri manapun ISO berlakunya sama kan, tidak dibedakan. Kemudian kayak GDPR ya, mau saya di Belanda, di Jerman, mau di Swiss ya GDPR sama isinya gitu loh. Nggak ada bedanya. Kalaupun saya nyebrang ke Amerika, mereka punya aturan tersendiri, tapi isinya kurang lebih sama gitu. Jadi karena kita ngobrolnya masih dengan bahasa yang kurang lebih sama, makanya we can be a global service since day one. Hmm. Nggak perlu misalnya kita mulai dulu dari negeri ini, kemudian kita buka cabang di mana enggak. Dan plus dengan sekarang orang-orang semakin terbuka dengan hybrid work atau remote work, ya most of my clients mereka tuh nggak peduli kami kerja dari mana, yang penting kami paham dengan regulasi yang berlaku, kita bisa bantu mereka, and everybody happy. Nah, apa nasihat Ferry nih untuk anak-anak muda lah, generasi Z lah, katakanlah yang Waduh, mau sekolah atau mau kerja ke Eropa atau ke luar negeri gitu. Apa yang dulu Ferry tidak lakukan, tapi setelah dalam perjalanan, oh ternyata harus gini ya, gitu. Nah, pengalaman-pengalaman seperti itu kan sangat berharga gitu dibagi ke generasi yang baru akan masuk ke zaman atau tantangan seperti itu gitu. sure. Mungkin hal yang pertama yang paling saya sesali dalam tanda petik adalah bahasa. Hmm. Jadi saya dulu termasuk orang yang belajar bahasa Inggris terlambat. Hmm. Sementara kan hampir semua universitas di luar Indonesia kan, even ke Malaysia pun akan ditanya kan, TOEFL-nya berapa, IELTS-nya berapa. Jadi saya berapa kali gagal itu di situ, di bahasa. Dan tetapi kalau saya ulik lagi ke bahasa, fokus di bahasa nih ya, percaya diri. Itu yang saya sangat sesali dulu saya tidak belajar di situ. Karena yang fokus saya waktu itu belajar bahasa adalah getting the score yang tinggi, fokus ke misalnya apa struktur katanya yang benar dan tepat. Tetapi ternyata dalam perjalanannya baik kita sekolah maupun bekerja, ketika kita percaya diri, membawa diri kita sendiri untuk ngobrol dengan orang lain, untuk presentasi dengan orang lain, most people itu nggak peduli grammarnya benar apa enggak. Most Hmm. people itu ya pedulinya tuh kalau ditulis aja.
itu pun kalau di formal writing. Kalau email atau apa mereka, ya udah saya mengerti apa yang kamu ucapkan ke saya, eh, that's more than enough gitu. Jadi em, bahasa, but then confidence in using that language itu menjadi hal yang utama buat saya. Terus kemudian yang kedua, yang paling berharga, tapi sebenarnya saya baru merasakannya di sini, Hmm. bukan waktu di Indonesia, Ya. adalah berusaha belajar dari tempat lain. Jadi saya merasa waktu saya kuliah di Indonesia, bekerja di Indonesia, saya merasa sudah tahu semua tentang saya waktu itu S1-nya kan computer science. Everything about computer science saya udah tahu, saya baca bukunya, ya IPK nggak jelek-jelek amat. Jadi saya PD-nya di situ gitu. Ternyata begitu sampai sini, ya jujur aja, saya catur bulan pertama waktu itu masih istilahnya pakai catur bulan kalau di sini. Sekarang sih udah pure semester, tapi waktu itu masih ada catur bulan di sini. Catur bulan pertama itu seluruh mata kuliah saya itu fail. Hmm. Ketika saya dipanggil sama profesornya, ya saya tanya dong, saya salahnya apa? Karena di sini kan semuanya esai ya, bukan bukan pilihan Hmm. berganda gitu, semuanya esai. Dan jawabannya cuma simpel gini, semua jawaban kamu benar kalau kamu computer science student. Kamu kan sekarang mengambil masternya business and IT. So you have to understand how the business world works. Hmm. Hmm. Kamu belajar nggak? Atau kamu baca nggak? Apa sih yang terjadi di dunia bisnis sekarang? Solusi kamu ini bisa masuk akal apa enggak? Kalau secara kertas masuk akal tapi secara realita nggak masuk akal, ya ini yang bikin salah. Jadi saya di sini dituntut untuk berpikir kritis bahwa apa yang saya terima di buku itu masuk nggak dengan kenyataan gitu loh. Ini sesuatu yang bisa apa enggak gitu. Dan itu ternyata tercermin baik itu dari nilai saya yang berantakan, hangus semua, dan juga interaksi kita di kelas. Saya selama di sini menjadi orang yang tidak pernah bertanya. Dan Hmm. ternyata tidak bertanya itu jelek sebenarnya. Jadi kalau kita tidak paham, tidak mengerti, atau kita merasa, oh saya baca ini di sana kok berbeda ya dengan apa yang dosen sampaikan atau dengan buku yang saya baca, harusnya saya bertanya. Kalau saya diam aja, ya bagaimana mereka. Jadi kalau di kita kan mungkin terbiasa bahwa kalau pertanyaannya banyak, oh dia nggak ngerti nih. Atau kayaknya perlu kita sanksikan nih pengertiannya dia. Justru kalau di sini, dibalik sama mereka. Kalau Anda tidak bertanya, artinya Anda paham semua. Like benar-benar paham sepaham-pahamnya. Oh, salah saya. Jadi benar-benar mulai catatan kedua, saya harus mulai memberanikan diri dengan bahasa yang tadi saya paksa untuk lebih pede untuk ngomong sama orang, jelas nggak jelas saya paksa tanya, dan sampai sekarang ya ternyata itu yang bawa saya sampai sampai posisi sekarang gitu loh. Dan itu juga yang mempengaruhi apa karir growth saya kemarin sebagai pegawai gitu kan. Makanya tadi saya bilang kan identitasnya jadi nggak jelas. Orang Indonesia yang shy nggak juga, udah berubah. Tapi orang Belanda yang straight to the point nggak juga. Jadi kayak bikin identitas sendiri, tapi ternyata itu yang orang cari dan itu yang jujur ya pendidikan kita tuh agak agak miss-nya di situ. Baik Hmm. itu waktu saya di sekolah maupun oleh orang tua selalu nggak tahu deh Mas Budi ingat apa enggak. Hey, belajar ya baik-baik, belajar sungguh-sungguh, belajar yang keras, bekerja yang sungguh-sungguh, pasti kamu udah promosikan. Hmm. Kalau kamu bekerja, kamu pasti dapat promosinya. Padahal di dunia nyata, kita dipromosikan bukan apa yang karena kita tahu. Kita kenalnya siapa, kita bagus nggak relasinya dengan orang itu. Dan itu kan semua komunikasi. Hmm. Memang ada orang yang fokus di komunikasi tapi isinya nggak ada. Tapi kalau kita bisa balance antara kita ada isinya, tapi kita juga bisa menyampaikan itu dengan baik, itu yang bisa membantu teman-teman yang baru memulai karir itu untuk naik gitu loh. There is always a limit in career ladder, hanya berdasarkan apa yang kita bisa. Selepas dari limit itu ke atas lagi, ya communication skill, relational skill itu yang di depan sebenarnya.
Nah, jadi udah mulai mau expand ini ya bisnisnya ya. Rencananya begitu. Oke. Mulai ke Sebenarnya negara mana dulu nih? kenapa Mas? Mau ke mana dulu nih? Indonesia dulu. Ah, oke. Jadi kan kalau 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 di sini kan kita udah nggak punya masalah. Dalam artian nggak punya masalah, meskipun saya base-nya di Amsterdam, saya mau punya klien dari Eropa manapun maupun Amerika tidak masalah. Tetapi ketika saya melihat banyak sekali berita di Indonesia terkait ya data bocor di sana di sini, kemudian fokusnya adalah oh bagaimana kita menangkap orang tersebut, saya merasa loh kok fokus diskusinya ke sana ya, bukan fokus diskusinya oke bagaimana supaya saya tidak mengalami hal yang sama, dan selalu fokusnya di media yang saya baca kan selalu oh harusnya user itu begini, harusnya user itu begitu. Ya, tapi kan tidak semua user paham bagaimana caranya. Kalau konsultan yang ada itu selalu sangat mahal harganya, jadi tidak affordable, tidak accessible to most people, kan ya percuma ya. Hmm. Jadi kenapa saya mulai dari Indonesia? Selain karena itu my home country, ada nilai misi yang mau saya bawa juga bahwa, hey, konsultan itu jangan mahal-mahal amat. Kalau reasonable, kalau accessible, semakin banyak perusahaan yang bisa akses knowledge tersebut. Semakin banyak perusahaan yang bisa afford that service, dan semoga situasinya bareng-bareng lebih baik gitu loh. Jangan cuma korporatnya aja. Jadi makanya kita masuk pertama itu dari Indonesia, fokusnya di micro, small and medium businesses. Ya kalau ada instansi pemerintah ataupun korporat mau pakai kita juga itu buat saya bonus, tapi bukan target utama. Tapi fokusnya kita tetap di micro, small and medium businesses. Kemudian kalau nanti Indonesia sudah berjalan dengan tim yang akan saya buat sendiri di Indonesia, jadi bukan tim dari sini dihajar dipindahin ke sana. Karena saya juga ada niatannya pengennya ya ya apa ya meningkatkan know-how dan skill set teman-teman di Indonesia berdasarkan apa yang kami tahu di sini. Jadi kayak ada transfer transfer knowledge-nya juga gitu, tapi semua teman-teman yang di Indonesia yang akan melakukannya once we run in Indonesia, of course we would like to be the main player in Southeast Asia juga. Sounds good. Dan siapa tahu juga ada yang tertarik tuh nanti mau bekerja buat Ferry sama Ferry juga kalau pas sudah buka di Indonesia. Kira-kira kualifikasi Amin, yang silakan dibutuhkan ditunggu. apa tuh? Kira-kira nanti kualifikasi yang dibutuhin apa tuh? Nah, boleh diceritain di sini sedikit. Oh, kalau 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 kita sih selalu standar ya, kalau kalau kita mencari yang senior profile, pastinya sudah pernah pengalaman pengalaman kerja di bidang cyber security ataupun compliance. Jadi yang mereka yang sudah pernah bekerja di bidang audit, we are more than welcome. But then ada then-nya lagi. Karena tadi misi yang pertama, sebenarnya kami lebih tertarik untuk mendidik mereka-mereka yang tertarik untuk pindah ke bidang ini. Karena Hmm. di seluruh belahan penjuru bumi ini, mereka yang tertarik di cyber security, governance, risk compliance itu jumlahnya minim. Hmm. Sehingga setiap tahun tuh selalu ada skill set shortage everywhere. Hmm. Nggak cuma di Eropa, tapi semuanya gitu. Nah, buat mereka yang tertarik, misalnya tadinya pure programming atau network admin, kemudian mau mencoba ke sini, yuk itu kita belajar sama-sama. Dan em, kita tidak, karena di sini tidak peduli Anda lulusan mana, kami juga menerapkan hal yang sama. Jadi mau Anda lulusan SMK kayak, mau Anda lulusan S1-nya apa kayak, selama Anda punya eagerness untuk masuk ke bidang tersebut, semangat belajarnya tinggi, we are more than happy to welcome you. Karena at the end of the day, our society itu hanya bisa as secure as the people around it. Jadi nggak cukup tuh namanya cuman, oh hanya mereka yang belajar bidang cyber security yang bisa mengerjakan ini. No, gitu. Saya pernah punya pengalaman, saya harus ngedidik satu tim waktu saya masih bekerja. Itu S1-nya itu arkeologi, Hmm. S2-nya arkeologi juga. Tetapi mungkin karena
kegemarannya untuk menggali-gali apa kebenaran gitu ya kasarnya. Dia itu menjadi auditor yang sangat baik gitu loh. Saya Hmm. tinggal ngajarin ini loh di bidang IT audit itu hal yang perlu dicari itu biasanya ini, yang perlu dilihat itu ini. Tapi bagaimana dia mencoba mencari itu nggak bisa saya ajarin. Ternyata background dia S1 yang arkeologi ini membuat dia bisa masuk ke apa tim manapun, diterima di tim manapun, akhirnya tim itu mau terbuka dengan dia, akhirnya dia dapat informasi yang berharga untuk apa namanya menyelesaikan pekerjaannya. Ya, bagus gitu. Jadi dan dia sendiri tidak pernah terbayang bahwa one day dia bisa mengerjakan pekerjaan ini. Tapi ya karena pengalaman itu ya saya bilang siapapun yang karena saya juga orangnya kan pernah mengalami shift karir, Mas Budi. Pernah pivot karir saya. Jadi nggak bisa dong saya juga bilang, oh kamu harus punya background seperti ini maka kamu bisa sukses. Nggak. Selama kita daya juangnya tinggi, daya belajarnya tinggi, kemauannya ini bisa kok. Nanti tinggal saya bantu apa yang saya bisa dari sisi kontennya, misalnya apa dari subjeknya, kita sama-sama belajar. But then tadi yang kayak Mas Buli pertama, ya soft skill itu PD dan dia bisa bisa berkomunikasi dengan orang itu something yang saya nggak bisa ajarkan. Itu harus dari orang kita sendiri. Jadi selama Anda punya itu, saya sih kalau konten mah sangat terbuka untuk mengajarkan ke siapapun gitu. Oke, Fer, terima kasih ya obrolannya ya.